Assalamualaikum. Hai Micin, balik lagi di channel YouTube aku. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan keep on watching. Nah, kali ini aku mau racunin lagi ke kalian bedak yang viral tapi mantul banget. Dia tuh kayak bisa menutup noda-noda di wajah kita. Pokoknya kon duwe noda-noda rek kayak biasa aku kayak di bawah mata, noda-noda bekas jerawat iki wis hempas rek. Bener-bener dia tuh awet dan sekali templok iku rek langsung bablas noda-noda hilang. Ya gak hilang sih. Ya nggak hilang sih, tapi sedikit menyamarkan gitu ya, menutupi sementara gitu ya. Aku sebenarnya udah pernah tes waktu aku touring. Sebenarnya bukan touring yang gimana-gimana sih, tapi kayak touring tipis-tipis aja. Kayak di bawah mata tuh aku kasih sedikit bedaknya, terus kayak di bagian-bagian tertentu untuk menutupi kayak noda-noda gitu aja sih. Cuman waktu itu sayang banget gak aku rekam, bener-bener aku tuh lupa saking hebohnya, aku saking senengnya ngeliat yang pemandangan hijau-hijau gitu ya. Jadi aku nggak ngerekam, dan aku juga waktu itu lagi hemat baterai banget karena membutuhkan Google Maps ya waktu itu, jadi aku nggak kepikiran banget buat ngerekam. Maaf banget, aku nggak kepikiran buat ngerekam. Tapi waktu itu memang ini bener-bener jujur liar ya. Nah waktu itu aku tuh make upan sebenarnya nggak make upan sih, kayak yaudah biar kelihatan seger aja, sekalian kayak nyobain sih sebenarnya, iseng-iseng nyobain, tapi nggak yang banyak banget gitu pakainya, cuman tipis-tipis aja di kayak di bawah mata, di bagian-bagian tertentu yang memang ada bekas-bekas nodanya kayak gitu, kayak di bagian-bagian apa, waktu itu aku ada kayak bekas dirawat gitu, itu aku kasih lah ya, aku tap-tapin si bedaknya sama ya ke seluruh muka, tapi nggak pakai si sponsnya, cuman aku baurin pakai si brush. Cuman ya kan udah dia tuh udah ya termasuk bedakan sih rek ya. Coba ngeliatin di area bawah mata itu masih oke, nggak ngekrek sama sekali, nggak memudar. Cuman kalau di masker itu ada sedikit banget transfernya, dikit banget rek. Itu dari jam 9:30 sampai setengah 11 dalam keadaan panas banget. Aku touring, bukan touring sih sebenarnya, kayak ya udah jalan-jalan aja dari Gresik ke Malang, tapi kan selama perjalanan tuh panas, bener-bener panas, keringetan, kena debu, gak karu-karuan kan. Malam sekitar jam 7:30 malam itu aku ngunjungin cafe saudara. Nah di cafe saudara itu aku juga ke kamar mandi. Itu makeup itu bedaknya udah mulai lumayan luntur ya waktu 7:30 itu. Mungkin karena udah saking kepanasan, keringetan ya kan, terus udah keringetan, kena masker, udah nggak jelas lah intinya, terus kena debu juga kan waktu itu. Terus di bawah mata itu udah lumayan memudar, terus di bagian-bagian yang ada nodanya itu aku cek juga udah lumayan memudar juga, tapi nggak parah. Tapi kalau misalkan dipakai untuk kegiatan sehari-hari, kalau kalian ngantor ataupun kalian ngampus itu masih oke kok, ataupun buat kalian acara-acara yang lumayan panjang seperti kondangan yang lumayan lama jadi bridesmaid ya misalkan, itu juga masih awet. Tapi cuman kalau misalkan aku buat touring itu, sebenarnya kalau touring tuh gak usah dicontoh ya, gak usah pakai bedak. Cuman aku lah waktu itu emang lagi ngetes aja, aku penasaran sama bedak ini karena klaimnya tuh dia bisa tahan sampai 24 jam gitu. Cuman aku nggak tahu apakah kalau di kondisi kayak aku touring, aku pakainya tipis-tipis itu dia cepet luntur atau enggak. Mungkin juga waktu itu kayak di bawah mata sih enggak aku pakein brush ya, bener-bener aku pakein spons, jadi aku bener-bener ngeliatin di bawah mata aja waktu itu. Nah, ini dia produknya, Maybelline Fit Me Powder Foundation. Untuk klaimnya yang bisa mengontrol minyak itu memang iya, tapi kalau untuk 24 jam aku belum pernah coba. Ya saiki sapa rek apene gawe make up 24 jam sedinoan. Tapi ya kok ono sih rek sing gawe make up nyoba 24 jam. Siapa yang udah cobain pakai bedak ini selama 24 jam? Komen di bawah, nanti sharing bareng-bareng deh gimana reaksi di wajah kalian, apakah berminyak atau bagaimana ya, karena aku belum pernah sih. Aku soalnya kalau make upan tuh nggak seberapa betah sebenarnya ya rek ya, jadi aku pakainya tuh sebentar-sebentar, memang paling lama kadang-kadang tuh 10 jaman itu udah wes
greasy rek kudu tak hapus gitu. Untuk finishnya dia matte, walaupun matte tapi masih ada glowingnya. Dia full coverage, walaupun full coverage tapi tetap ringan, dan dia banyak banget shadesnya, jadi nggak perlu khawatir buat kamu yang memiliki kulit terang sampai sawo matang. Dia ringan banget ketika dipakai dan blendable. Bedak ini praktis banget karena dia sekali colek tampol ke wajah langsung deh full coverage. Untuk teksturnya sendiri dia halus, butirannya halus, nggak kasar sama sekali, makanya dia kayak bisa bikin makeup flawless. Untuk ketahanannya, untuk di aku sendiri di daerah T-zone itu bisa menahan minyak sampai sekitar 10 jaman tuh masih bisa menahan, nggak parah-parah banget. Pastinya ada minyaknya ya, pasti keluarlah minyak itu normal kan, tapi nggak yang parah-parah banget, nggak yang sampai berminyak kayak habis digoyang lengo, enggak, tapi dia masih bisa mengontrol kadar minyak dalam wajah. Untuk menyamarkan pori-pori, aku setuju banget, bedak ini bisa menyamarkan pori-pori, kayak ngeblurin pori-pori gitu, jadi kayak efeknya tuh kayak lebih halus aja, wajah tuh kayak lebih halus aja kalau pakai ini. Terus untuk SPF-nya dia udah mengandung SPF 44 PA+++++, jadi aman banget kalau misalkan dipakai seharian, karena klaimnya bisa menahan minyak selama 24 jam. Jadi kayak misalkan bayangin aja kalau orang kayak dipakai makeup dari pagi sampai ketemu malam lagi gitu, jadi masih aman. Makanya dia ada SPF-nya untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari. Untuk dari segi packagingnya, untuk ukuran packagingnya gini agak lumayan gede ya kalau menurut aku, kayak segini gitu ya, kayak ya lumayan besar. Biasanya kan kalau bedak-bedak itu si sponsnya ditaruh di bawahnya kan, tapi kalau ini kayak dijejer. Cuman keunggulannya adalah dia memiliki kaca yang lega banget, jadi kalau misalkan kita bawa kemana-mana dan kita butuh kaca yang lega yang gede gitu, udah nggak khawatir bisa pakai ini. Packagingnya ini bener-bener kokoh, kayak memang kelihatan produk ini mahal gitu ya, produk mahal. Dan yang bikin mewah tuh kayak ada efek-efek kayak gininya tuh loh, apa sih, silau-silaunya kayak gemerlap-gemerlapnya tuh. Emang desainnya Maybelline tuh emang cakep-cakep semua sih, kayak ya udah beneran dia kayak produk yang mahal, bener-bener nggak kaleng-kaleng, dia tuh bener-bener produk mahal kayak gitu. Untuk shades warnanya dia banyak banget, mulai dari kulit yang paling terang sampai kulit yang paling gelap, jadi kalian nggak usah khawatir. Walaupun aku bilang tadi packagingnya lumayan gede, tapi ini masih bisa dan enak dipakai untuk traveling ataupun jalan-jalan atau dibawa kemana-mana. Pilih complexion yang memang sangat aku butuhkan dan gak bikin ribet. Kalau misalkan aku pakai cushion itu aku kadang-kadang ribet, karena kan cushion nanti aku set lagi pakai bedak, butuh bawa bedak lagi kan. Tapi kalau misalkan pakai ini udah jadi satu, karena dia powder foundation. Terus biasanya aku bawa maskara sama gincu, itu biasanya sih. Aku memang bener-bener kalau untuk makeup simple itu. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat, semoga kalian juga teracuni. Semua yang aku pakai dalam video-video aku tuh memang pengalaman pribadi aku. Oke, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian. Semoga kalian teracuni. Bye micin, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.